Oke, tadi kita sudah membahas mengenai video pengetesan refleks pada si kecil. Ketika di video tadi terdapat video ketika telapak tangan pada si kecil disentuh bagian telapak tangannya, maka respon jari-jarinya akan langsung menggenggam. Nah, ini merupakan gerakan dari si refleks. Ada namanya refleks palmar, nanti kita akan bahas. Kemudian ada juga nih, refleks yang ketika bayi diterlentangkan, kemudian tiba-tiba dihentakkan ke bawah, respon tubuhnya akan membuka secara maksimal. Nah, gerakan-gerakan tersebut inilah yang dinamakan gerakan refleks. Ada juga ketika ditap-tap bagian mulutnya, mulutnya akan mengikuti arah sentuhan yang berada di sekitar mulutnya. Bahkan ketika tadi ada dikasih air, mulutnya langsung membuka dan juga menggerakkan seperti mengenyot. Nah, gerakan-gerakan tersebut yang dinamakan oleh gerakan refleks. Gerakan refleks ini merupakan gerakan yang tidak disadari oleh si kecil, dan kita akan mengejar untuk mengintegrasikan refleks-refleks ini supaya nanti gerakan yang dihasilkan adalah gerakan yang disadari oleh tubuh. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu mengenai refleks. Yang pertama, ini ada namanya refleks routing. Refleks routing ini merupakan refleks yang pengetesannya di tap-tap nih bagian mulutnya gitu, di pinggirnya, di smile-nya. Nah, nanti respon dari si kecil sendiri, mulutnya akan mengikuti arah sentuhan tersebut. Nah, refleks routing ini dulunya membantu si kecil untuk mencari di mana nih susunya gitu ya ya, di mana nih puting susu ibu untuk ketika proses direct breastfeeding. Pasti si kecil sudah langsung nih menemukan di mana puting susu ibu. Kemudian refleks ini pun seharusnya sudah terintegrasi ketika anak usia kurang lebih 4-6 bulan. Dan selanjutnya ada namanya refleks sucking. Masih satu kesatuan ya letaknya juga ada di mulut. Untuk refleks sucking ini merupakan refleks yang pengatasannya ada benda atau ada sesuatu yang diarahkan ke arah mulut, nanti respon mulut pasti akan membuka. Seperti yang di video tadi, ketika kita teteskan air, maka mulut si kecil akan bergerak membuka dan juga seperti bergerakan mengenyot gitu ya ya. Karena pada dasarnya refleks sucking ini dulu membantu si kecil untuk mengenyot puting susu ibu ketika direct breastfeeding. Kemudian ini juga yang membantu untuk proses menelan pada si kecil. Namun refleks sucking ini seharusnya sudah terintegrasi ketika anak usia 6-9 bulan, dan akibatnya jika refleks routing dan juga refleks sucking tidak terintegrasi secara optimal, nanti bisa membuat si kecil jadi ketika makan ada gerakan melepeh karena ketidakluasan pergerakan dari lidah. Karena refleks ini kan merupakan refleks tidak sadar ya pergerakan di mulut, pergerakan lidahnya. Jadi kalau ada nih si kecil yang kalau ketika makan melepeh, inilah efek dari si refleks routing dan juga sucking. Pun juga ini dapat mengakibatkan artikulasi ketika berbicara tidak jelas juga. Next, selanjutnya kita akan membahas refleks palmar. Namanya adalah refleks palmar. Refleks palmar ini merupakan refleks yang pengetesannya ketika kita memberikan suatu benda atau tangan kita ke telapak tangan si kecil, maka responnya akan langsung menggenggam gitu. Karena pada dasarnya refleks palmar ini yang membantu anak untuk merasakan nyaman. Ketika anak merasa tidak nyaman, anak merasa sesuatu yang mengancam bagi dia, maka si kecil akan mengeluarkan refleksi menggenggam ini. Nah, untuk refleks palmar ini akan terintegrasi ketika si kecil usia 4-6 bulan. Nah, nanti kalau misalkan tidak terintegrasi dengan baik, akan mengakibatkan manipulasi pada tangan, manipulasi jari-jari juga tidak akan optimal. Contohnya, ketika misalkan kita
lagi main sama si kecil, kayak misalkan masukin koin ke dalam lubang gitu ya Mem ya, kemudian lubangnya ini kecil sekali, pasti kita menggunakan dua jari kita ini untuk memasukkan koin ke dalam lubang. Namun kalau refleks palmarnya tidak terintegrasi secara optimal, maka si kecil sulit Mem untuk menggerakkan si jari-jari ini seperti ini. Gitu. Jadi karena si refleks ini belum terintegrasi, kebanyakan dia refleks menggenggamnya masih ada, jadi dia sulit untuk manipulasi jari-jari gitu ya Mem ya. Bahkan nanti mempengaruhi juga Mem ke motorik halus. Jadi ketika menulis, mewarnai, nanti ketika memegang pensil, dia juga tidak kurang stabil seperti itu. Nah, next kita akan membahas namanya refleks plantar. Kalau yang tadi palmar ada di telapak tangan, sekarang kita membahas refleks yang berada di telapak kaki. Untuk refleks ini, yaitu refleks plantar, pengetesannya adalah kita menyentuh telapak kaki pada si kecil, dan nanti kalau refleks plantar ini masih ada, si kecil akan mengeluarkan gerakan refleks pada jari-jarinya, yang ketika disentuh dia akan menutup jari-jarinya atau dia akan melebarkan si jari-jari kakinya. Nah, itu merupakan cara pengetesan dan juga respon dari jari-jari kaki. Nah, pada dasarnya refleksi plantar ini membantu si kecil ketika nanti ke proses merayap, ke proses merangkak gitu ya Mem ya. Karena untuk membantu si kecil mendorong tubuhnya secara optimal. Kemudian refleks routing ini, maksud saya refleks plantar ini harus terintegrasikan antara usia 12 bulan gitu ya Mem ya, karena akibatnya jika tidak terintegrasi secara optimal nanti bisa menyebabkan si kecil ketika berjalan jadinya tubuhnya jadi tidak stabil. Ketika berjalan tiba-tiba kayak ada gerakan tersandung, itulah efek dari si refleks plantar yang tidak terintegrasi secara optimal, atau juga bisa menyebabkan koordinasi tubuh ini jadi tidak stabil. Nah, selanjutnya ada namanya refleks Moro. Refleks Moro ini merupakan refleks yang pengetesannya seperti di video tadi. Ketika si kecil dibaringkan, kemudian dihentakkan ke bawah, maka si kecil akan mengeluarkan gerakan membuka seluruh tubuhnya. Karena refleks Moro ini gerakannya membuka seluruh tubuh secara maksimal. Nah, refleks Moro ini dulunya membantu si kecil untuk membantu bernafas. Ketika ada sesuatu yang mengagetkan, ketika ada sesuatu yang tiba-tiba kemudian dia kaget, si kecil akan mengeluarkan oksigennya sehingga membantu si kecil untuk proses bernafas. Namun, si refleks Moro ini seharusnya sudah terintegrasikan di usia 4 bulan, Mem. Nah, bagaimana nih jika si refleks Moro ini tidak terintegrasi secara optimal, nantinya si kecil jadi sulit nih untuk merespon atau untuk menghadapi sesuatu yang tiba-tiba atau sesuatu yang di luar kendalinya, si kecil jadi kesulitan. Kemudian nanti efek jangka panjangnya juga, si kecil kalau misalkan ketemu orang lain, dia akan mengeluarkan dua respon. Orang lain antara ketemu orang lain yang baru atau ketemu lingkungan yang baru, mainan baru ya Mem ya, dia akan mengeluarkan antara dua respon ini, yaitu respon fight or flight. Apakah dia akan melawan, apakah dia akan mundur. Contohnya, ketika si kecil nanti berangkat ke sekolah yang baru ya Mem ya, pasti masih Mem anterin. Kemudian ketika si kecil melihat nih membuka pintu ruangannya, banyak sekali teman-temannya. Kemudian responnya kalau yang mundur, dia pasti akan mundur ke tubuh mama, akan bersembunyi di belakang tubuh mama, terlihat sangat cemas sekali gitu. Karena itu hal-hal di luar kendalinya. Namun kalau responnya fight, dia akan terlihat tidak peduli dengan orang lain. Dia tidak melihat bahwa orang lain itu ada di sekitarnya. Dia cenderung gerusak-gerusuk, dia cenderung kayak tidak peduli ya Mem ya dengan adanya lingkungan yang baru maupun orang yang baru.
Nah, ini merupakan refleks spinal jalan. Kalau yang tadi moral, sekarang kita bahas spinal jalan. Refleks spinal jalan ini merupakan refleks yang kaitannya dengan sensitivitas di bagian punggung dan juga tumpuan berat badan berada 50% di sebelah kanan dan 50% pinggul sebelah kiri. Nah, untuk sensitivitas terhadap punggung, cara pengetesan spinal jalan ini merupakan kita sentuh nih bagian punggung, bagian kanan, bagian kiri, nanti respon tubuhnya akan mengikuti pergerakan sentuhan. Misalkan disentuh sebelah kanan, maka tubuhnya dan juga kepala akan heboh juga ya ya, seluruh tubuhnya akan mengikuti ke sebelah kanan. Kalau disentuhnya yang sebelah kiri, maka respon tubuhnya ikut bergerak ke sebelah kiri. Itulah pengetesan spinal jalan gitu ya ya. Bisa dilihat juga kalau misalkan si kecil nih duduknya masih belum bersila, duduknya masih belum kakinya lurus, atau kakinya side to side dengan postur tubuh yang tegak, tapi si kecil dengan spinal jalan ini akan duduknya seperti tumpuan berat badan itu tidak 100% 50% di kanan, 50% di kiri, tetapi akan 100% di salah satu sisi tubuh saja. Akibatnya ini nanti akan membuat si kecil menjadi menumpu berat badan di salah satu sisi tubuh saja. Efek jangka panjangnya nanti si kecil akan takutnya ya takutnya akan terkena skoliosis karena keseringan menempuh berat badan itu hanya di salah satu tubuh saja gitu. Tapi spinal jalan ini juga dulunya membantu si kecil untuk proses ke BAB dan juga BAK. Seperti itu. Kemudian spinal jalan ini juga seharusnya sudah terintegrasi ketika usia 12 bulan kurang lebih ya ya. Oke, itu untuk spinal jalan. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke postural reflex. Postural reflex ini terdiri dari yang pertama ada namanya tonic labyrinthine reflex atau refleks TLR. Nah, refleks TLR ini yang membagi tubuh depan dan juga tubuh bagian belakang. Key poinnya ada di head controlnya gitu ya, namanya dia dengak nunduk terkait dengan otot bagian depan dan juga otot bagian belakang. Nah, pengetesannya bagaimana? Pengetesannya ketika kita minta si kecil untuk dibaringkan gitu ya, ya, seperti yang digambar PPT, kita minta si kecil untuk telungkup, kemudian dia akan ketika kepalanya menunduk, maka otot bagian belakang dan juga depannya akan lemas gitu ya, ya, akan juga mengikuti pergerakan kepalanya, akan bungkuk gitu ya, namun ketika tubuhnya diposisikan seperti di gambar, kepalanya menengah, maka tubuhnya dia kompensasi untuk langsung tegang gitu ya, tegang lurus semuanya, karena terkait dengan ketegangan di otot-otot bagian kepala dan juga lehernya. Dia belum disasosiasi tubuh depan dan juga belum disasosiasi tubuh bagian belakang. Nah, refleks TLR ini dulu muncul untuk membantu si kecil ketika di tummy time-in, dia bakalan membantu untuk kepernafasan gitu. Karena kan dia ketika tummy time pasti si kecil membutuhkan dengak kepalanya, nunduk kepalanya gitu ya, untuk mengambil nafas gitu agar si kecil tetap bisa bernafas walaupun diposisikan tummy time karena dibantu oleh refleks TLR ini gitu. Nah, TLR ini ya terintegrasikan ketika usia ini ya ketika usianya 4 sampai 6 bulan gitu, membantu anak untuk bernafas. Nanti akan muncul lagi nih sampai usianya 3,5 tahun karena untuk membantu si kecil di pengoptimalan motorik kasar dan juga motorik halus kaitannya dengan posturalnya. Nah, refleks TLR ini nanti akibatnya jika tidak terintegrasi secara optimal akan menyebabkan si kecil jadi duduknya jadi bungkuk gitu ya ya, karena masih belum disasosiasi tubuh depan dan juga tubuh bagian belakang.
Atau si kecil ketika jalan jadinya tegang banget mem gitu, jalannya seperti robot, jalannya kayak nggak fleksibel gitu ya mem ya, karena terkait dengan ketika kepala mendengar tubuhnya jadi kaku semuanya seperti itu. Selanjutnya ada namanya refleks ATMR. Nah, refleks ATMR ini yang membagi tubuh bagian kanan dan juga kiri, bagian samping kanan kiri ya mem ya. Kalau tadi kan TLR depan belakang, sekarang yang ATMR kanan dan juga kiri. Untuk refleks ATMR ini responnya ya mem ya, ketika kepala ditengokkan ke arah kiri, maka seluruh tubuh bagian kirinya akan lurus gitu ya mem ya, tangannya sampai ke kakinya akan lurus seperti di gambar. Kemudian ketika ditengokkan ke kiri, bagian kiri lurus, bagian kanannya akan menekuk. Pun juga sebaliknya, ketika kepalanya ke kanan, dia akan lurus bagian kanannya dan juga tubuh bagian kanan seluruhnya lurus, kirinya akan menekuk. Itu sebaliknya. Nah, refleks ATMR ini dulunya membantu pada proses berguling, pada proses berguling pada si kecil untuk mematangkan si pergerakan motorik kasarnya gitu ya mem ya. Dengan adanya refleks ATMR, jadi bergulingnya anak belajar berguling itu secara optimal. Nah, kemudian kenapa nih kalau misalkan refleks ATMR ini tidak terintegrasi di usia 4-6 bulan, maka nanti akan menyebabkan si kecil jadi bingung nih mem, mana kanan kiri tubuhnya, terkait dengan kesadaran akan memiliki dua sisi tubuh gitu ya mem ya. Nanti sampai ke dominan hand, penciptaan dominan hand sama helping hand. Contohnya mem, misalkan ketika si kecil lagi mainan gunting-gunting, yang tangan kanan sebagai dominan tangan kanannya kanan megang gunting, kemudian masa kita yang tangan kirinya tidak membantu untuk handle kertas gitu ya memang, masa kertasnya cuma di meja aja. Nah, makanya kita kejar ke ATMR-nya agar terciptanya helping hand juga. Nah, yang tangan kanannya gunting, yang tangan kirinya pegang kertas. Itulah pola yang sesungguhnya, pola yang baik. Namun, jika ATMR tidak terintegrasi secara optimal, maka si kecil kadang memakai dua tangannya secara bersamaan atau cuma pakai satu tangan aja gitu ya mem ya, belum aware bahwa dia itu memiliki dua sisi tubuh kanan dan juga kiri gitu ya mem ya gitu. Nanti ATMR ini juga seharusnya kan sudah disasosiasi tubuh kanan dan juga disasosiasi tubuh kiri. Kalau misalkan belum disasosiasi, maka si kecil kesulitan untuk melakukan gerakan crossing the midline atau gerakan yang melewati garis tengah tubuh. Nah, yang selanjutnya ini ada namanya refleks STNR. Refleks STNR ini merupakan refleks yang pengetesannya, refleks yang membagi tubuh itu atas sama bawah mem. Kalau tadi kan kanan kiri. Kalau yang STNR ini pembagian tubuh atas dan juga bawah gitu ya mem ya. Pengetesannya bisa dengan cara diposisikan merangkak, kemudian diminta si kecil itu dengak nunduk. Kita lihat mem nanti respon tubuh atas dan juga bawah seperti apa. Nah, untuk refleks STNR ini dulunya membantu si kecil untuk ke proses mau merangkak nih mem, kayak gitu, proses onggong-onggong gitu ya mem ya, seperti di posisi sekarang. Kalau ini kan kelihatannya double sitting, tetapi sesungguhnya STNR ini membantu si kecil di posisi onggong-onggong mau siap-siap buat ke merangkak gitu ya mem ya. Ini seharusnya sudah terintegrasikan di usia 6-7 bulan, membantu ke proses onggong-onggong. Nanti akan dioptimalkan atau diintegrasikan lagi setelah usia pada usia 9-12 bulan. Akibatnya apa nih mem? Kalau misalkan atas bawah tubuh kita atau refleks STNR ini tidak terintegrasi secara optimal, secara tepat, maka akan menyebabkan si kecil duduknya jadi W sitting gitu ya mem ya, duduk W gitu ya mem ya, duduknya jadi W. Nah, karena kalau misalkan si kecil kelamaan duduknya nanti W sitting,
nanti akan menyebabkan si tulang-tulang yang berada di kakinya itu menjadi internal rotasi atau perputaran persendian dan juga tulang, dan nanti takutnya kakinya jadi X atau kakinya jadi flat gitu ya Mem ya. Kemudian ketika bermain pun nanti akan menyebabkan si kecil jadi duduknya jongkok dalam waktu yang lama Mem. Kan kita nggak mau ya Mem ya, si kecil ketika bermain kok duduknya jongkok, kok duduknya W sitting gitu. Belum disasosiasi tubuh atas dan juga tubuh bagian bawah.